Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah, dzalika huwal fawzul 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan ini, dan kita sudah memasuki hari yang keempat. Mudah-mudahan siang kita, tilawah kita, amal-amal kebaikan yang kita lakukan selama Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, sampai kepada kita semua yang insya Allah senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sampai ini gimana? 10 menit. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mempelajari bersama surat Yunus ayat 63. Yang sebelumnya juga bisa 62 sampai 64. Di ayat 62 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah sesungguhnya kekasih Allah, para aulia, para wali-wali Allah itu la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak pernah punya rasa takut, dan juga mereka tidak pernah bersedih hati. Orang senang dan senang. Itu kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, 4 hari melaksanakan ibadah puasa ini termasuk senang apa? Budi senang ya? Orang yang mau senang dan senang, nggak ada rasa takut. Ya, lapar itu kemudian menyebabkan kematian, misalnya tidak. Nggak ada rasa takut. Nggak makan sedina itu kemudian jadi rakwat. Kekasih Allah itu senantiasa bergembira dalam keadaan apapun, termasuk ketika sedang berpuasa. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Enggak pernah bersedih hati. Kenapa? Jamaah rahimakumullah. Karena kekasih Allah itu adalah orang-orang yang beriman. Alladzina amanu. Jadi
kalau ingin menjadi seorang aulia Allah, wali Allah, kekasih Allah, itu syaratnya pertama adalah iman. Itu rukun pertama ya. Jadi kalau sejarah wali-wali itu harus dipelajari sejarahnya, ini jadi orang beriman atau tidak. Alladzina amanu, itu rukun pertama. Lalu iman itu seperti apa? Menyebabkan orang ini disebut sebagai aulia Allah, kekasih Allah, yang tidak punya rasa takut dan tidak pernah bersedih hati, omeng, bergembira, tegar terus menerus. Termasuk khitab yang dituju di dalam ayat tentang puasa itu adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Itu kata Sayyid Qutb, dakwatul habib ilal mahbub. Seruan kekasih kepada yang dikasihi. Allah menyebut kita semua ini dengan ya ayyuhalladzina amanu. Allah itu kekasih kita. Kekasih menyebut, memanggil-manggil kepada orang yang dikasihi. Wahai orang-orang yang beriman. Allah sedang mengkonfirmasi kita. Ya, tak perintahkan berpuasa apa tidak? Itu Allah sedang menguji kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hasan Al-Basri itu pernah ditanya oleh orang awam, ya, wong desa takut kiai gede. Dan pertanyaannya ini, kalau mungkin orang yang agak ketersinggungan gitu, pertanyaan itu untuk ngece. Lu kiai gede Hasan Al-Basri itu ulama besar, ditanyai tentang apakah kamu beriman kepada Allah? Aku minum billah. Apakah engkau beriman kepada Allah? Itu kan pertanyaan yang meremehkan. Oh, jelas-jelas Hasan Al-Basri itu seorang ulama besar, kok masih ditanya tentang apakah kamu beriman? Hasan Al-Basri tidak marah, tetap menjawab apa yang menjadi pertanyaan orang desa tadi. Jika yang kau kendaki nu'minu billahi wa ma unzila alaina, jika yang kau kendaki itu ayat ini, kami beriman kepada Allah dan apa yang kau turunkan kepada kami, fana'am, maka saya sudah beriman. Kalau yang dimaksud sekedar iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada hari akhir dan sebagainya itu. Hasan Al-Basri menjawab, saya tidak beriman. Tetapi kalau yang kau kendaki itu tentang pertanyaan apakah engkau beriman? Jika yang kau kendaki innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, surat Al-Anfal ayat 2 sampai ayat 4. Ya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Kemudian ayat 3, alladzina yuqimuna sholata mimma razaqnahum yunfiqun. Maka jawaban Hasan Al-Basri, panas Allah, saya mohon kepada Allah, meminta kepada Allah, an akuna min,
agar aku menjadi seperti mereka. Jadi kalau sekedar iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari akhir, maka kita semua sudah melakukan hal itu. Kita semua sudah beriman kepada Allah, sudah beriman kepada malaikat-malaikatnya, sudah beriman kepada utusan-utusannya. Tetapi dikaitkan di ayat ini, surat Al-Anfal ayat 2-3, Hasan Al-Basri, ulama besar, itu enggak menjawab iya atau tidak. Tetapi jawabannya nas'alullah, kami meminta kepada Allah an akuna minhum, agar aku menjadi seperti mereka. Di dalam surat Al-Anfal ini, iman itu apa? Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hanya saja orang yang beriman itu adalah mereka idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebut nama Allah itu gemetar hatinya, karena kekuasaannya yang begitu besar. Ada rasa khasyah, rasa takut diri kita kepada Allah tentang ancamannya, tentang siksanya. Maka begitu disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, hati mereka gemetar. Pertanyaan kepada kita, berapa kali kita mendengar nama Allah dikumandangkan setiap hari oleh seorang muadzin, lalu kemudian hati kita gemetar. Dzukirallahu wajilat qulubuhum. Gemetar karena rasa khasyah kita kepada Allah, rasa takutnya kita kepada Allah. Sehingga kemudian karena rasa takut, berbeda kalau orang takut pada binatang yang berbahaya itu menjauhi. Tapi rasa khasyah kita kepada Allah itu bukan bukan malah menjauhi. Justru kita harus mendekat kepada Allah. Kenapa? Kekuasaan Allah begitu besar. Ancaman-ancaman Allah itu pasti. Maka gemetarlah hati kita. Kemudian yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, zadatuhum iman, bertambah kuat iman. Ayat-ayat Allah itu bisa yang tersurat maupun yang tersirat. Al-Quran itu ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terhampar di alam semesta ini juga termasuk ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya ditunjukkan satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Itu kita sudah mengucapkan subhanallah itu berkali-kali. Nikmat Allah yang diberikan kepada kita di dunia itu hanya 1%. Dan itu tidak ada habis-habisnya untuk seluruh makhluknya. Itu baru nikmat Allah, ya, 1% digunakan untuk seluruh makhluk. Itu kita sudah mengucapkan subhanallah, ya. Bertambah iman kita. Kita melihat diri kita saja, gak usah jauh-jauh. Allah menjadikan atau memberikan kita, ya, anggota tubuh. Itu membuat kita itu mesti banyak tidak subhanallah, begitu detailnya, rumitnya. Ya. Itu ayat Allah, ya, yang ada di dalam diri kita saja. Belum lagi ayat Allah, ya, berupa nyamuk bisa
bisa lebih kecil dari nyamuk. Itu bagaimana rumitnya. Itu yang kemudian bertambah iman kita. Zadatul iman. Kenapa? Dibacakan ayat-ayat Allah. Termasuk ketika kita mentadabburi Al-Quran, itu bisa menambah keimanan kita. Zadatul iman. Al-Quran sudah 14 abad yang lalu dikaji, sudah menghasilkan banyak tafsir dan tidak pernah habis-habisnya. Itu Al-Quran. Itu yang menambah keimanan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan jamaah rahimakumullah, ada disertasi itu hanya mengkaji huruf ba di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Huruf ba itu dikaji, itu banyak menghasilkan doktor di Al-Azhar Kairo. Ya, hanya huruf ba di dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Karena ba itu maknanya banyak sekali. Lil isti'anah, untuk pertolongan. Lil ilsaq, ya, ilsaq itu nempel, ya, itu huruf ba. Ya, ada lil barokah, ada nilai keberkahannya. Itu hanya mengkaji huruf ba. Itu sudah begitu banyaknya. Dan Al-Quran itu, Masya Allah, tidak pernah ada habisnya dikaji dari berbagai macam perspektif. Kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun, yang ketiga. Dan hanya kepada Allah Tuhan mereka yatawakkalun, mereka bertawakal. Pasrah diri. Tawakal itu harus diikuti dengan azimah. Azimah itu kesungguhan di dalam melakukan amal. Orang gak boleh terus kemudian ngomong aku tawakal, padahal belum melakukan apa-apa. Jadi tawakal itu harus ada azimah sebelumnya. Seorang petani misalnya, daerah ini mau petani. Petani sudah memilih bibit yang terbaik, dipupuk, sudah disiram. Itu bagian dari kesungguhan dia, ikhtiar dia. Tetapi hasilnya tawakal Allah. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang petani gak boleh memastikan saya sudah memilih bibit yang terbaik, ini pasti hasilnya baik, belum tentu juga. Bahkan kalau kita menyadarkan kepada amal, iktimat kita itu kepada amal, itu banyak kesulitan. Kita melakukan sebuah aktivitas dan kita menyadarkan kepada amal, aku harus melakukan seperti ini, pasti hasilnya gini. Itu kebanyakan nanti kesulok, nggak sesuai dengan ekspektasinya. Seperti petani tadi, sudah memilih bibit yang baik, sudah dipupuk, sudah disirami, dia yakin bahwa dengan hal itu kemudian menghasilkan tanaman yang baik. Gak bisa, karena yang menumbuhkan tanaman itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang nelayan, Alhamdulillah. Saya ini orang Jawa Timur. Kakak saya itu nelayan. Kalau orang Wonosobo, karena orang gunung, ngerti ini nelayan mesti oleh iwak, gitu betul. Iya, mau nelayan pasti dapat ikan. Kenapa? Jaringnya itu hampir 50 meter. Lebarnya itu biasa sampai 10-an meter. Itu digelar, ya, karena orang nelayan itu bisa diteni. Kalau ada keperlap putih di laut itu mesti banyak ikannya. Lalu kemudian jaring diturunkan. Itu ya nggak bisa, nggak dapat apa-apa, hanya habis sholat. Ikan satu pun nggak ada yang nyantol. Coba kalau nelayan itu intimatnya kepada amal, saya sudah melakukan yang begini, pasti dapat.
maka gak ada lagi mereka akan lain lagi. Kenapa? Sandaran mereka akan pada Allah. Tapi kalau sandaran kita kepada Allah, iktimat kita kepada Allah, bahwa beramal, bekerja itu bagian dari menjalankan perintahnya, wes pokoknya hasilnya tawakal Allah, maka dapat atau gak dapat, insya Allah kita tidak akan pernah menyesali, tidak akan berkeluh kesah, karena sudah dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah kepada. Kemudian alladzina yuqimuna shalah, orang yang beriman itu adalah mereka yang mendirikan sholat, ya, mendirikan sholat. Rukun syaratnya harus terpenuhi, kualitasnya tidak sekedar tetapi aspek legalnya, ya, tetapi kualitas bagaimana sholat kita menjadi khusyuk misalnya gitu. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa-apa mereka menginfakkan, dari apa yang mereka hentikan kepada razaqnahum yunfiqun, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa-apa kami rizkikan kepada mereka, yunfiquna, mereka membelanjakan, menginfakkan harta mereka. Dan sebaik-baik sedekah itu ya di bulan Ramadan ini, ya, termasuk memberikan iftar, memberikan berbuka kepada orang berpuasa, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Pahala orang yang berpuasa itu berapa? Gak ada batasan, tidak ada batasan. Maka di dalam ayat yang keempat Allah mengatakan ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka inilah humul mu'minuna haqqan, wong mukmin sing sebenar-benar mukmin. Makanya Hasan Al-Basri tadi ketika ditanya, "Mukmin, apakah engkau beriman?" Kalau sekedar ucap saya beriman kepada Allah wa malaikatahu, pada malaikat-malaikatnya, pada kitab-kitabnya, maka kita semua insya Allah sudah beriman. Tetapi jika dimaksud adalah surat Al-Anfal ayat 2-3, Hasan Al-Basri menjawab, nas'alullaha an akuna minhum, saya memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar aku dijadikan seperti mereka. Nah, rukun pertama seorang kekasih Allah itu aman, iman. Ya, orang beriman itu gak pernah bersedih, orang senang. Ketika mendapatkan kesulitan, Nabi saja itu takjub. Ajaban li amril mukmin, sungguh mengherankan perkaranya orang mukmin itu. Nabi sendiri itu heran. Kalau diberikan nikmat berupa kesenangan, ia bersyukur. Jika diberikan kenikmatan yang berupa kesulitan, maka ia bersabar. Dan itu tidak bisa terjadi kecuali bagi seorang yang beriman. Maka orang beriman itu la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada rasa takut dan juga tidak pernah bersedih hati. Orang yang senang dan senang, termasuk dalam menjalankan puasa Ramadan itu orang yang bergembira. Rukun yang kedua sebagai kekasih Allah itu wa kanu yattaqun, ya, wa kanu yattaqun, dan mereka adalah yattaqun, senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Mas'ud itu mengatakan tentang takwa itu apa? Satu, ayyuta Allah wa la yusa, senantiasa taat dan tidak maksiat. Yang kedua, ayat Allah, senantiasa ingat kepada Allah wa la yusa, dan tidak lupa. Dan yang ketiga, ayyasurullah, senantiasa bersyukur kepada Allah wala yukfar, dan tidak kufur.
kekasih Allah itu ia senantiasa dalam keadaan takwa. Tidak hanya pas Ramadan kita bisa menjaga lisan kita, anggota tubuh kita. Di luar Ramadan kita juga lebih bisa lagi. Sesuatu yang boleh saja itu kita mampu menahan makan minum berubah badan pada siang hari itu. Kita mampu menahannya. Maka di luar Ramadan jauh lebih bisa. Termasuk menjaga lisan kita dari berbuat dusta, gosip. Ya. Ini rukun, ya. Rukun kekasih Allah itu dua ini. Amanu wa kanu yattaqun. Iman dan bertakwa. Orang yang punya dua hal ini, iman dan takwa, surat Yunus ayat yang ke-64, Allah berikan kabar gembira. Lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka itu berita gembira, Allah yang senang. Fil hayatid dunya wa fil akhirah. Baik di dunia maupun di akhirat. Lu senang itu yang dunia betul senang. Bahagia itu harus senantiasa hadir di dalam diri kita, termasuk di dunia ini terus bahagia. Dalam keadaan apapun kita itu selalu bahagia, selalu senang. Tanda iman kepada Allah itu salah satunya wanardo anil qada. Ridho dengan ketetapan Allah. Tanda iman kepada Allah. Wanardo anil qada. Ridho dengan ketetapan Allah. Ridho itu apa? Ridho niku sururul qalbi bimuril qada. Senangnya hati dengan pahitnya takdir niku ridho. Kalau kita mendapatkan hal-hal yang mengenakan, yang menyenangkan, kok hati ini senang, itu lumrah, biasa. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan hal yang enggak mengenakan, kok hati kok tetap senang, gembira, itu berarti kita sudah sampai pada derajat ridho. Dan orang beriman itu dalam kondisi apapun ia senantiasa bergembira. Maka kata Allah, lahumul busra fil hayatid dunya. Ya, gembira, bahagia baik di dunia wa fil akhirah maupun di akhirat. La tabdila li kalimatillah. Dzalika huwal fawzul adzim. Tidak ada perubahan bagi janji Allah. Janji Allah itu pasti. Ya, orang yang punya dua tadi rukun, iman dan takwa kepada Allah, maka mereka akan mendapatkan kegembiraan. Dan janji Allah ini tidak akan pernah dibejani, pasti akan ditunaikan. Ya. Janji Allah tidak ada perubahan sama sekali. Demikian itulah kemenangan yang agung. Dzalika huwal fawzul adzim. Demikian itulah kemenangan yang sangat agung, kemenangan yang sangat. Mudah-mudahan tarbiyah ya di bulan Ramadan ini bisa mengantarkan kita kepada fauzul adzim, kemenangan yang agung, kemenangan yang besar, sehingga kita keluar dari Ramadan ini kita mendapatkan title jadi pribadi-pribadi yang muttaqin. Saya kira begitu, jamaah rahimakumullah. Kuliah subuh kajian yang kita lakukan pada pagi hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada hal yang kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrullah wa karim wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.